Wabarakatuh. Innal hamdalillah wala quwwata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba warzuqna fahma waj'alna minal muslimin amin. Para bunda, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di majelis yang luar biasa. Jadi majelis yang semulia-mulianya majelis itu adalah majelis ilmu. Semulia-mulianya zikir itu kita ada di dalam majelis ilmu, karena dengan ilmu kita semakin taat kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Jadi hari ini adalah satu kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun via virtual kita ada di dalam majelis zikir yang teragung atau termulia, yaitu majelis ilmu. Semoga para bunda semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya juga begitu, sehingga malam ini kita bisa mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama demi masa depan anak-anak kita, masa depan kita, dan masa depan umat. Para bunda yang dirahmati oleh Allah, ini adalah materi kajian lanjutan ya. Sebelumnya di bulan yang lalu kita bahas terkait dengan tantangan. Jadi tantangan pemuda Islam pada saat ini. Tantangannya luar biasa. Generasi kita, pemuda Islam hari ini, di dalam zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang serangan itu dari mana-mana, termasuk juga serangan akidah, serangan budaya, kemudian juga serangan pemikiran. Nah, ini luar biasa ya, yang hari ini menjadi tantangan bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Para bunda, generasi kita akan selamat. Generasi kita akan mampu menaklukkan tantangan kalau di dalam diri generasi kita, di dalam diri anak-anak kita, itu tumbuh atau terbangun yang namanya jiwa pemimpin. Makanya hari ini, kalau kita mau selamatkan anak kita mau selamatkan generasi kita, maka yang harus kita lakukan, ya membangun jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri anak-anak kita atau generasi kita. Malam ini spesial ya, kita membahas membangun ya generasi yang berjiwa pemimpin, sehingga anak-anak kita ini bisa menaklukkan tantangan yang luar biasa yang dihadapi di zaman sekarang ini. Next. Para bunda, ketika kita berbicara generasi, sesungguhnya kita sedang membicarakan masalah masa depan kita. Jadi kalau kita bicara generasi, bicara anak, sesungguhnya kita sedang membicarakan masa depan kita. Nah, kenapa begitu? Masa depan keluarga kita itu sangat dipengaruhi oleh kualitas anak dan cucu-cucu kita. Jadi anak dan cucu-cucu kita, nah ini menjadi penentu masa depan keluarga kita. Coba bayangkan para bunda, andai kata anak-anak kita ini itu menjadi fitnah nih ketika ada di dunia. Anak-anak kita itu terbawa atau terseret arus yang luar biasa yang ada di luar sana. Dan berbagai penyakit mental, kemudian juga penyakit sosial. Coba bayangkan apa yang akan terjadi pada diri kita. Sementara kita hari ini kan tidak selamanya ya, kita akan hidup kuat, kita tidak selamanya badan kita itu juga mendukung kehidupan kita. Suatu saat nanti tubuh kita akan melemah, badan kita juga akan melemah. Bahkan bisa jadi suatu saat nanti kita nggak bisa apa-apa. Nah, kemana kita berlabuh? Kemana kita bersandar? Kalau tidak kepada anak-anak kita.
adalah anak yang tidak berkualitas. Bahkan anak-anak kita adalah anak-anak yang berpenyakit. Anak-anak yang ya terkena berbagai penyakit sosial. Ya hari ini narkoba gitu ya. Kemudian juga pergaulan bebas. Nah, ini kan luar biasa. Belum lagi generasi rebahan, malas gitu kan. Nah, hari ini luar biasa. Coba bayangkan saja andai kata anak kita seperti itu gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, kemana kita akan bersandar kepada di hari tua kita? Saya ngisi kajian ya. Jadi ini adalah ibu-ibu mantan pejabat. Beliau sampaikan kepada saya begini, Mbak Yuni, eh, terpikir nggak sama Mbak Yuni untuk buat pesantren lansia katanya, gitu kan? Terus saya katakan, Bu, kami sudah ada pesantren loh Bu. Nah, insya Allah kalau nanti kami punya dana, kami akan bangun masjid dan di sekitar masjid itu akan kami bangun penginapan dan itu sebagai tempat menginap siapa saja yang pengen menikmati suasana pondok gitu kan, suasana pesantren. Terus beliau katakan, Bu, Mbak Yuni, maksudnya Mbak Yuni punya pemikiran nggak, punya niat nggak untuk membangun pesantren untuk lansia? Kami yang di pesantren kan Mbak, katanya gitu. Nah, kenapa Ibu berpikir seperti itu? Karena kami ini Mbak, pengen ketika nanti menghadap Allah, dipanggil Allah, itu dalam kondisi husnul khotimah. Kami tidak tahu apakah anak-anak kami itu bisa menghantarkan kami menjadi orang-orang ketika nanti bertemu dengan Allah itu dalam kondisi husnul khotimah. Nah, dulu gambarkan kami pengen Mbak pagi-pagi itu bangun tahajud, kemudian banyak-banyak kami itu bertahajud, sholat tahajud, kemudian kami membaca Quran, kemudian nanti sholat subuh di masjid, di masa-masa tua kami seperti itu. Jadi ini menjadi apa ya? Menjadi satu persoalan ternyata. Ya, bagi siapa? Bagi orang tua, ketika nanti di masa tuanya itu, di saat-saat nanti daya dan upaya itu sudah nggak bisa lagi dia lakukan, jadi mereka berpikir kemana saya akan bersandar. Sementara anak-anak kami belum tentu bisa mengurusin kami sebagai orang tua yang ingin dekat dengan Allah gitu. Mereka sabar mengurusin kami. Nah, hari ini menjadi satu persoalan. Bagi siapa? Bagi orang tua di mana saja gitu. Makanya ketika kita bicara generasi, sesungguhnya kita sedang membicarakan masa depan kita. Karena apa? Karena masa depan kita ini sangat bergantung kepada kualitas anak dan cucu kita. Kalau anak kita adalah anak yang kurota ayun. Kurota ayun itu kalau kita lihat di dalam tafsir adalah anak-anak yang menyejukkan pandangan. Anak-anak yang menyejukkan pandangan itu yang seperti apa? Anak-anak yang menyejukkan pandangan adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Anak-anak yang terikat kepada hukum-hukum Allah. Nah, itu adalah anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan. Yang akan membanggakan kedua orang tuanya. Nah, jadi anak-anak yang berkualitas itu ya anak-anak yang dia kurota ayu. Nah, anak-anak yang seperti ini ya harus kita siapkan dari sekarang. Makanya para bunda, ketika kita membersamai anak kita, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita menyekolahkan anak kita, maka mindset yang ada di dalam benak kita harusnya, saya sedang menyiapkan masa depan saya. Saya sedang menyiapkan masa depan keluarga saya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam menjalaninya. Ini nggak akan keluar kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Mahal-mahal aku sekolahkan kamu. Ternyata kamu seperti ini. Nah, itu kan tanda-tanda kita nggak ikhlas gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini ya terus kita sampaikan, nggak akan ada keberkahan buat anak-anak kita gitu. Jadi sejatinya ketika kita membersamai anak, kita kemudian mendidik anak kita menyekolahkan anak kita. Nah, ini sebenarnya kita sedang menyiapkan masa depan kita. Karena apa? Karena masa depan kita itu sangat bergantung kepada kualitas generasi kita, kualitas anak-anak kita, kualitas cucu-cucu kita. Sehingga apa? Sehingga hari ini kita banting tulang untuk membersamai anak, mendidik anak, mengawal anak, kemudian juga menyekolahkan anak. Nah, ini sebenarnya adalah kita
itu berkepentingan terhadap siapa? Terhadap anak kita. Nah, kalau anak kita nggak berkualitas, kira-kira cucunya berkualitas nggak, Bun? Nggak kan? Makanya saya sering sampaikan kepada anak-anak, hidup itu nggak berhenti loh pada kita saja. Kita ini akan menjadi orang yang besar, orang yang dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak. Nah, kalau kalian ini hari ini tidak menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang cerdas, terus gimana nanti ketika kalian menjadi ibu, menjadi bapak gitu ya? Karena apa? Karena menjadi orang yang sukses itu dari sekarang, dari kecil gitu. Nggak ada orang sukses itu tiba-tiba, itu nggak ada. Nggak ada orang yang pintar itu tiba-tiba, nggak ada. Nggak ada orang yang soleh itu tiba-tiba soleh, itu nggak ada. Nah, semua diawali dari kecil. Semua itu membutuhkan proses. Dan proses itu membutuhkan waktu. Proses itu membutuhkan kesabaran. Proses itu membutuhkan ya waktu yang sangat panjang. Itu yang namanya proses gitu. Makanya hari ini para bunda harusnya bersabar ketika membersamai anak, ketika mendidik anak, ketika mengajari anak, ketika menyekolahkan anak. Harusnya yang ada di dalam diri kita adalah kesabaran yang samudra gitu. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan masa depan kita loh. Jadi masa depan kita ini sangat bergantung kepada masa depan anak kita. Karena apa? Yaitu tadi, di dunia dan juga di akhirat. Karena kalau kita bicara dunia, kita semua akan menua, kita semua akan lemah, kita semua akan membutuhkan tempat untuk bersandar. Nah, kalau anak kita tidak berkualitas, bagaimana? Kita mau bersandar di mana? Nah, ada tetangga saya ya, sekarang kena stroke. Jadi dia tinggal itu di bawah jembatan tol. Di situ ada apa namanya rumah TP. Dia dikasih oleh orang TP itu untuk tidur di sana. Kalau pagi-pagi itu dia pakai tongkat, kemana? Cari teh manis katanya. Kemudian ditanya, apa di rumah nggak ada? Dia nggak anaknya nggak mau mengurusin dirinya. Jadi anaknya ada, tapi dia nggak pernah mendapatkan teh manis dari anaknya. Nah, kalau teh manis saja nggak dia dapatkan, apalagi makanan gitu. Dia nggak dapatkan itu. Bahkan dia tidak tinggal bersama dengan anaknya. Terlontar-lontar nggak dia hidupnya. Di masa tuanya, kira-kira orang yang seperti ini nih bahagia nggak hidupnya? Dia dari mana gitu? Jangan sampai kita menjadi orang yang di masa tua kita dalam kondisi tidak bahagia. Kenapa? Karena ada satu yang salah. Ketika kita menyiapkan anak-anak kita, ketika kita membersamai anak-anak kita, ketika kita mendidik anak-anak kita. Jadi masa depan ketika kita bicara mendidik anak, itu sebenarnya kita tidak hanya bicara masa depan anak kita, tapi yang sesungguhnya kita bicarakan, yang kita sedang siapkan adalah masa depan kita. Nah, itu tadi gambarannya. Demikian pula sebuah bangsa. Nah, sebuah bangsa itu juga masa depannya sangat bergantung kepada kualitas generasi pada saat ini. Nah, kalau generasinya itu tidak berkualitas, ya bagaimana para pemimpin yang akan memimpin bangsa ini? Ya tentu dia tidak akan berkualitas. Bagaimana dia akan bisa mengurusi rakyat sementara dirinya saja tidak berkualitas gitu. Bagaimana dia akan mesejahterakan rakyat kalau dirinya saja tak punya satu pemikiran bahwa hidup itu untuk orang lain, hidup itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kehidupan kita, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, dia tidak akan pernah bisa mesejahterakan kita. Dia tidak akan pernah bisa memakmurkan bumi. Nah, itu kalau kita bicara skalanya adalah skala bangsa. Next. Jadi masa depan kita, para bunda, itu adalah selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Itu masa depan kita. Jadi kita mau dunia kita selamat, kalau dunia nggak selamat, akhirat juga nggak bakalan selamat. Bagaimana mungkin
Akhirat itu akan selamat, sementara akhirat itu sangat bertumpu, sangat bergantung kepada kehidupan dunia kita. Makanya ini masa depan kita. Lah kalau anak-anak cucu kita ini selamat dunianya, kita akan diringankan. Ketika kita nanti kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempertanggungjawabkan anak-anak kita, generasi kita. Nah, ini akan meringankan hisab kita, akan meringankan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga masa depan kita ini kita bahagia, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu masa depan kita. Coba bayangkan para bunda, andai kata kita punya anak seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi seorang bapak-bapak kena stroke, tiap hari dia berjalan pakai tongkat, itu mencari teh manis gitu kan. Karena apa? Karena tidak pernah disediakan teh manis, bagaimana mungkin disediakan teh manis, wong anak-anaknya tidak ada yang mau mengurusin, bahkan dia hidup sebatang kara gitu ya, padahal dia punya anak, punya cucu gitu kan, tapi dia tidak menikmati itu, kan nggak akan bahagia hidup yang seperti itu. Atau kita punya anak, tapi dia nggak ridho, nggak ikhlas nih ketika kita mengurus kita, kerasa nggak sih Bu, kalau kita diurusin dengan penuh keridhoan, penuh kasih sayang, penuh dengan kelembutan oleh anak kita. Kerasa nggak? Ya pasti kerasa gitu. Kita bahagia nggak? Ada loh Bu. Ini di depan mata saya. Jadi ibunya sudah usianya 83 tahun. Sudah pikun. Kemudian ibunya ini pengen jalan-jalan keluar. Dia marah-marah sama ibunya ini. Terus kemudian diingatkan sama tetangga, sabarlah, namanya ibumu sudah tua, ibumu sudah nggak ngerti, dia sudah kembali anak-anak. Kita ini ketika tua, maka kita ini raga kita yang tua, tapi jiwa kita ini kembali kepada anak-anak. Pengen nggak sih masa tuanya itu jalan-jalan? Ya pengen, ini maunya si ibunya tadi itu di rumah saja. Karena apa? Ketika dia keluar rumah kan merepotkan. Dia harus ngikutinnya, nuntonnya, kan begitu. Itu kan kalau keluar rumah. Karena dia sudah pikun. Coba bayangkan, kalau kondisi anak kita itu seperti itu, kira-kira dunia kita membahagiakan nggak, Bu? Membahagiakan nggak? Dan itu jumlahnya tidak hanya satu, Bun. Jumlahnya itu banyak orang yang seperti ini, gitu. Nah, kan tentu kita nggak mau kondisi kita di masa tua seperti itu. Gitu. Kita mau bahagia di dunia. Nah, kalau kita nggak bisa menikmati kebahagiaan di dunia, bagaimana kita akan berpikir bahwasanya kita juga akan bahagia di akhirat? Nggak mungkin. Jadi doa kita kan, Robbana atina fid dunya hasan. Ya Allah, jadikanlah atau datangkanlah kehidupan kami di dunia ini kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Wa fil akhirati hasan. Dan akhirat yang juga yang baik, yang membahagiakan. Loh, kalau kita nggak bahagia, nggak baik di dunia ini, ya gimana? Kita akan mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Nggak akan ada. Karena kalau kita tidak bahagia di dunia, kita nggak ikhlas kan sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sementara kita kan harus ridho terhadap kehidupan kita. Ketetapan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya kita sedang berbicara, ketika berbicara anak, berbicara generasi, kita sedang membicarakan masa depan kita sendiri. Kita mau bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kita mau bahagia hari ini dan juga bahagia di masa tua kita. Nah, itu yang harusnya ada di dalam benak kita. Makanya hari ini ya kita harus banting tulang gitu. Bukan hari ini kita mau berleha-leha gitu ya. Bukan hari ini kita berbicara mau enak gitu ya, mau istirahat gitu ya. Nah, selagi anak itu masih di dalam
tanggung jawab kita pendidikannya, ya kita yang harus mengawalnya. Makanya rasa capek, rasa lelah, nah rasa jenuh, nah itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kita sudah mempersiapkan masa depan kita sendiri. Dan ketika kita bicara masa depan kita sedang membicarakan juga masa depan keluarga kita. Karena hidup ini kan tidak sendiri. Hidup ini kan kita bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu nanti kalau kita sudah punya cucu gitu kan. Maka sebenarnya kita sedang membicarakan masa depan kita, dan masa depan kita ini adalah di yaumil akhir nanti. Kita menjadi apa? Menjadi keluarga yang selamat dari azabnya Allah. Baik azab di dunia ataupun azab di akhirat. Dan kita masuk surga bersama-sama. Nah, ini sebenarnya yang sedang kita persiapkan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. Ya, Jannatu Adn yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Wa man sholaha, bersama orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Min abaihim, dari bapak-bapaknya. Wa aswajihim, dan dari istri-istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan juga dari anak dan keturunannya, anak dan cucu-cucunya. Dan salah satu kebahagiaan itu kan sebenarnya kan kebersamaan. Seneng nggak Bun kalau anak-anak ngumpul di rumah? Seneng ya? Atau ibu kita nih sama bapak kita, kalau hari raya itu anaknya sama cucu-cucunya semua ngumpul di rumahnya sampai rumahnya seperti kapal pecah gitu ya. Karena saking banyaknya cucu gitu kan. Rumah jadi berantakan, tapi mereka bahagia nggak? Kan bahagia mereka. Jadi kebersamaan itu sesuatu yang membahagiakan. Dan kita di yaumil akhir nanti, di surga Allah. Nah, ini akan dimasukkan bersama siapa? Bersama keluarga kita. Bersama anak-anak kita. Bersama dengan cucu-cucu kita. Bersama dengan suami kita. Nah, itu adalah masa depan kita. Dan ketika kita bicara kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang selama-lamanya. Makanya kalau hari ini kita salah melangkah, salah di dalam mendidik anak-anak kita, salah di dalam membersamai anak-anak kita, maka sebenarnya kita sedang menghancurkan masa depan kita, baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Tapi kalau hari ini kita didik dengan baik anak-anak kita siapkan betul gitu kan anak-anak kita. Kemudian juga kita terus gitu kan mengupgrade anak-anak kita dengan mengupgrade diri kita gitu ya. Untuk melayakkan diri menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, sebenarnya kita sedang ya, menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang selamat dan juga akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di akhirat ketika kita bisa bersama-sama. Satu keluarga masuk surga, kita berkumpul di surga, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Makanya kalau kita bicara surga, siapa yang tidak bisa menikmati indahnya dunia, siapa yang tidak bisa menikmati nikmat Allah di dunia, nikmat kebersamaan dengan anak dan keluarga, maka dia tidak akan pernah bisa membayangkan kenikmatan yang Allah akan berikan ketika kita ada di yaumil akhir nanti. Kita nggak akan pernah bisa membayangkan. Makanya para bunda, kalau bunda tidak sakinah mawaddah warahmah dengan suami, nah berpikir nggak para bunda pengen ke surga bersama dengan suami? Nggak pengen kan? Nggak pernah berdoa kan seperti itu, ya Allah, jadilah kami nanti bertemu di surga bersama-sama dalam satu keluarga. Nggak akan pernah terucap doa seperti itu. Ya sama.
Kalau hari ini kita nggak bisa menikmati kebersamaan bersama dengan suami dan anak-anak kita, kalau ada yang sudah punya cucu dengan cucu-cucunya di dunia, maka dia tidak akan pernah rindu kehidupan surga. Kenikmatan surga, salah satu kenikmatannya adalah kita dikumpulkan di surganya Allah. Makanya barang siapa yang tidak bisa menikmati kenikmatan di dunia yang Allah berikan kepada kita, dia tidak akan pernah rindu kenikmatan di yaumil akhir. Kenikmatan surga nggak pernah rindu. Makanya kita harus pikirkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga nikmat anak. Nikmat bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan suami. Nah, sehingga kita akan rindu untuk Allah bersama-sama. Nah, ini yang harusnya ada di dalam diri kita. Para bunda, kita juga ketika berbicara tentang generasi anak, kita sedang menyiapkan masa depan bangsa kita. Kita sedang menyiapkan masa depan bangsa kita, yaitu umat Islam. Bahwasanya apa? Umat Islam itu kalau di dalam firman Allah itu adalah sebaik-baik umat. Jadi kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Artinya kita sedang menyiapkan umat Islam itu menjadi bangsa yang terbaik di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ini pekerjaan mulia bukan? Pekerjaan mulia ya bun ya. Pekerjaan mulia. Ini amal soleh bun. Jadi kalau kita bicara ada 3 amal yang dia tidak akan terputus pahalanya ketika seorang hamba, seorang abid itu ya atau anak Adam itu meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Memberikan ilmu kepada anak, menyekolahkan anak dengan harta kita. Nah, ini sedekah jariyah. Kemudian kita punya anak yang soleh, anak-anak ini kita didik dengan baik. Nah, kita sedang menyiapkan anak yang soleh. Nah, inilah yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita. Jadi sebenarnya ketika kita bicara anak, kita bicara masa depan diri kita, masa depan keluarga kita, ketika anak-anak kaum muslimin berarti kita sedang berbicara tentang penyiapan masa depan bangsa. Nah, masa depan bangsa yang kita siapkan adalah menjadi khairu ummah. Jadi kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah bangsa yang terbaik dan ini adalah aktivitas mulia. Nah, para bunda, ketika kita bicara meraih masa depan yang hari ini yang ada di hadapan kita adalah anak kita. Yang ada di hadapan kita adalah generasi kita. Berarti kan kita sedang ingin meraih satu harapan di dalam kehidupan kita, yaitu kita mau mewujudkan masa depan kita, yaitu selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, masuk surga bersama-sama. Kemudian kita juga sedang menyiapkan bangsa kaum muslimin itu menjadi khairu ummah. Di sini dihadap dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Tidak hanya anak kita pun dihadapkan kepada satu tantangan. Nah, kalau tantangan kita apa? Ya tantangan kita ini ya godaan dunia. Ya kan? Sayang kali nyekolahkan anak ke situ, mahal katanya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga uangnya dihemat-hemat gitu. Karena apa? Pengen buat rumah yang cantik, pengen beli mobil yang cantik gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau anak disekolahkan kan nggak kelihatan. Tapi kalau rumah cantik, mobil cantik kan nampak itu kan. Itu godaan. Atau misalkan kehidupan sosialita gitu ya.
belanja sana, belanja sini, healing sana, healing sini. Nah, itu godaannya. Itu tantangan yang harus ditaklukkan. Tapi ketika kita bicara generasi, bicara anak, maka di dalam pembahasan kita di bulan yang lalu, kita kan bicara betapa banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka anak-anak kita ini harus mampu menaklukkan tantangan itu. Jadi untuk menaklukkan tantangan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, supaya anak-anak kita itu mampu untuk menaklukkan tantangan, supaya anak-anak kita ini punya jiwa pejuang, supaya anak-anak kita itu punya daya juang yang tinggi di dalam menaklukkan tantangan ini demi masa depan dirinya, masa depan keluarganya, masa depan bangsanya, maka di dalam diri anak-anak kita ini harus ada jiwa pejuang. Jadi di dalam diri anak kita harus ada jiwa pejuang. Jadi kalau nggak ada jiwa pejuang, bagaimana mereka akan bisa menaklukkan tantangan? Makanya para bunda, anak-anak ini harus ditempa. Ini para bunda ini sering rasa kasihannya itu tingkat tinggi sama anak. Jadi anaknya sakit dikit, nggak usah masuk, nah istirahat aja. Nanti kalau ada janjian sama orang, hujan ya, nggak usah pergi nak, hujan nak. Atau sekolah misalkan, pagi-pagi hujan. Udahlah nak, nggak apa-apa, telat, tunggu aja lah ya. Hujannya, gimana anaknya mau memiliki jiwa pejuang? Kalau para bunda sudah seperti itu. Sementara anak itu butuh teladan, butuh contoh. Nah, kalau orang tua tidak mampu mencontohkan jiwa perjuangan di dalam diri kita nyontoh siapa? Sementara di luar sana, nggak ada yang bisa dicontoh oleh anak kita. Makanya untuk bisa menaklukkan tantangan itu, di dalam diri anak kita harus tumbuh yang namanya jiwa pejuang. Kemarin juga gitu, ada wali murid datang ya, menceritakan berbagai kesulitan di jalan kehidupannya. Terus begitu dia punya sedikit penghasilan, yang anaknya itu biasa naik angkot, mendapatkan ini sudah digocekkan, naik becak. Saya katakan, Pak, anak Bapak ini sudah memais. Dia sudah bisa naik angkot sendiri. Biarkan dia naik angkot. Ini bagian dari perjuangan. Ini dalam rangka untuk membangun jiwa perjuangan di dalam diri anak Bapak. Jangan dimanja. Oh, dia anak laki-laki. Nggak usah yang dikedepankan kasihan. Nggak usah yang dikedepankan itu adalah ya, melo. Kalau anaknya jalan sedikit itu kasihan, bawa tas berat gitu. Nah, ini bagian dari perjuangan, bagian dari konsekuensi hidup. Ini yang harus kita tanamkan gitu. Sampai saya cerita ketika anak saya dia ingin bersama dengan abinya ikut agenda. Dia tidak menepati waktu yang telah kita tetapkan. Pokoknya jam 7:30 kamu harus sudah siap karena Abi berangkat jam 7:30. Nah, ternyata dia nggak siap. Katanya apa? Nanti Umi saja yang ngantar. Saya katakan kalau Umi yang ngantar, jam 8:30 kita juga harus sudah berangkat dari rumah. Karena tempat agenda Umi itu berbeda dengan agenda Abi. Ternyata jam 9:50 dia baru siap. Ya nggak memungkinkan saya mengantar dia ke tempat abinya. Akhirnya dia ikut agenda Umi. Tapi dia tetap pengen ikut agenda Abi. Dia katakan, boleh nih kami pulang. Dengan apa kamu pulang? Jalan. Jalan itu dari tempat agenda saya ke rumah itu 3 km. Ya jalan dia. Terus kemudian dia minta izin nanti
Abang ke agenda Abi ini katanya, bawa adik naik sepeda. Jangan adik dikasih naik sepeda sendiri, adiknya belum memayis, dia belum tahu bahaya. Kamu bonceng adik. Dia naik sepeda lagi sekitar 5-6 km dari rumah ke tempat adik. Ya biarkan saja. Dia harus tahu konsekuensi. Inilah bagian dari perjuangan. Kalau dia menginginkan sesuatu, ya harus ada perjuangan. Ini bagian dari dia tidak mau tepat waktu. Ngikutin aturan main. Berarti dia harus lebih keras lagi berjuangnya. Jadi kita sebagai orang tua, itu harus menempa di dalam diri anak-anak kita jiwa pejuang. Makanya kalau kita sebagai orang tua tidak memiliki jiwa pejuang, jadi mau masak malas, mau belanja malas, mau nyiapkan kopi buat suami malas, gimana anak-anak kita akan memiliki jiwa pejuang? Anak kita tuh melihat kita. Kalau kita gigih, anak kita juga gigih gitu. Tapi kalau kita malas-malasan, ya anak kita juga akan malas-malasan. Kalau bahasa tubuh kita juga malas, anak kita juga malas. Jadi itu yang harusnya kita bangun di dalam diri anak kita. Di samping jiwa pejuang, maka di dalam diri anak kita, nah ini juga harus ada jiwa kepemimpinan. Jadi jiwa pemimpin itu harus kita wujudkan di dalam diri anak kita. Nah kalau anak kita nggak memiliki jiwa pemimpin, dia akan diseret sama arus. Seorang pemimpin itu dia bertanggung jawab sama dirinya. Seorang pemimpin itu dia bisa memimpin dirinya. Seorang pemimpin itu dia bisa mempengaruhi orang lain, bukan terpengaruh oleh orang lain. Seorang pemimpin itu dia bisa memberikan warna, bukan terwarnai. Maka anak-anak kita harus punya jiwa pemimpin. Supaya dia bisa menaklukkan tantangan. Makanya di sini, ya, apa yang harus kita lakukan? Supaya anak-anak kita ini memiliki jiwa perjuangan sekaligus di dalam dirinya itu punya jiwa pemimpin. Ini yang kita bahas ya, fokusnya malam ini. Next. Jadi para bunda, Islam itu punya cara untuk melahirkan anak-anak kita, generasi kita itu memiliki jiwa pemimpin. Nah, dengan apa? Yang pertama para bunda, di dalam diri anak kita itu ada yang namanya potensi. Pernah kita bahas ya Bun? Di dalam diri anak kita ini ada yang namanya potensi. Nah, ketika kita bicara jiwa pemimpin, maka kita sedang berbicara potensi naluri bako, naluri eksistensi diri. Di naluri bako, di naluri untuk eksistensi diri, itu ada berbagai penampakan. Apa saja penampakan itu? Penampakannya mulai dari rasa percaya diri, rasa ingin memimpin. Ingin memimpin itu masih ada di dalam diri setiap anak kita. Kemudian ingin memiliki, kemudian bangga terhadap dirinya. Itu anak-anak kita. Kemudian ingin fastabikul khairat gitu. Jadi kalau anak-anak kita nggak memiliki keinginan untuk fastabikul khairat, kalau pagi-pagi misalkan hari Jumat, hari ini anak-anak Jumat berkah. Ayo siapa yang hari ini sudah bersodakoh? Nah, kalau anak-anak seperti itu kan tidak punya keinginan untuk berlomba-lomba bersedekah, berarti ada yang salah. Sama siapa? Sama diri kita dan anak kita. Kenapa anak kita tidak punya keinginan untuk lebih baik berlomba-lomba dengan teman-teman? Ada yang salah. Terus kalau anak kita tidak senang berbagi, nah itu juga ada yang salah. Berbagi itu amal soleh.
Berbagi itu dia adalah bagian dari membangun jiwa kepemimpinan. Nah, kalau seorang pemimpin dia nggak suka berbagi, terus gimana dia akan mengurusi anak buahnya? Makanya kalau kita sebagai orang tua pelit, berhitung, ya anak kita juga berhitung. Gimana? Itu bagian dari kita menstimulasi loh, berbagi itu. Jadi kalau kita memberikan bekal kepada anak, berikan yang lebih, supaya anak kita bisa berbagi. Ini bagian dari menstimulasi. Nah, jadi langkah pertama untuk membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri anak kita, itu adalah menstimulasi, menggali potensi yang kita sebut dengan potensi bako, potensi naluri bako yang ada di dalam diri anak kita. Nah, gimana cara menggalinya? Dengan mengapresiasi. Para bunda sering nggak mengapresiasi anak. Lele, gini aja nggak bisa katanya. Itu namanya merendahkan. Itu bukan menggali. Nah, jadi salah satunya adalah mengapresiasi. Kemudian memuji anak kita. Pujian itu bagian dari apresiasi. Kemudian menghargai anak kita. Anak-anak kalau di rumah dihargai nggak, Bu? Ya harus dihargai. Ya salah satu penghargaan itu ya kepada anak kita memberikan pakaian yang bagus. Gitu. Itu salah satu penghargaan. Kemudian juga memberikan apresiasi terhadap setiap amal soleh yang dia lakukan. Itu anak-anak. Anak yang kita besarkan dengan pujian, dia akan belajar percaya diri. Tapi anak yang kita besarkan dengan cacian, dengan merendahkan, ya dia akan belajar tidak percaya diri. Itu anak-anak kita. Makanya para bunda, ini yang harus kita lakukan. Ini bisa satu materi tersendiri, Bun, menggali dan menaikkan potensi naluri bako ini. Tapi ini sedikit ya, malam ini kita bicara stimulan juga buat kita semua yang hadir di sini supaya punya satu kerinduan untuk membahas naluri bako dan bagaimana kita bisa menggalinya sejak anak kita di usia dini. Kemudian yang kedua, itu menanamkan keyakinan kepada anak kita bahwa Allah itu telah menciptakan dirinya sebagai makhluk yang terbaik. Jadi sebaik-baik makhluk itu ya manusia. Makanya ketika manusia itu diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk, ya dia harus syukuri. Dan dia perankan dirinya sebagai seorang manusia dengan potensi yang dimilikinya, potensi akal yang dimiliki, ya, potensi-potensi yang lain yang ada di dalam dirinya. Jadi dia bersyukur. Dirinya itu adalah makhluk yang terbaik. Seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat At-Tin. Jadi ahsanul takwim. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuknya. So, anak kita juga begitu. Makanya setiap anak itu ya dia adalah ciptaan Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Allah tuh menciptakan kita dan anak-anak kita ini sudah seimbang loh. Kita pakai punya hidung pesek gini ya, mancung ke dalam. Kalau kita ganti dengan mancung ke atas, itu nggak cocok dengan muka kita. Jadi sudah pas Allah itu menciptakannya. Para bunda suka nggak lihat kucing Anggora? Nggak ya? Lucu nggak? Lucu kan, gemesin. Mau nggak bunda mukanya diganti dengan muka kucing Anggora? Yang lucu.
Nggak mau, Ustazah. Ya, gimana pun wajah kita pasti kita nggak mau kan? Wajah kita yang diganti dengan apa wajahnya kucing Anggora. Makanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan gitu. Jadi ini harus kita tanamkan di dalam diri anak kita. Sehingga anak kita menjadi orang yang bangga bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah, ya, menjadi makhluk sebaik-baik ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, itu menanamkan di dalam diri anak kita bahwa Allah tuh menciptakan manusia. Jadi Allah tuh menciptakan manusia. Itu tujuannya apa? Sebagai khalifah fil ard. Jadi sebagai pemimpin di muka bumi. Kalau kita coba telusuri di dalam tafsir ya, khalifah fil ard itu ya maksudnya adalah memakmurkan bumi. Jadi Allah itu menciptakan anak, menciptakan manusia. Nah, itu di hadapan Allah diciptakan, diturunkan di muka bumi ini, itu dalam rangka untuk memakmurkan bumi. Jadi bukan melakukan berbagai kerusakan di muka bumi, tapi justru yang mereka lakukan adalah bagaimana bumi ini benar-benar dalam kondisi makmur. Kemudian yang keempat, itu menanamkan paradigma hidup. Bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang taat kepada Rabb-nya. Jadi mau menjadi manusia terbaik, gitu kan? Untuk bisa menjadi manusia yang terbaik, maka dia harus taat kepada Allah. Nah, di samping taat kepada Allah, maka dia harus menebar kebaikan ke seluruh penjuru bumi. Jadi tidak hanya taat, tapi dia juga melakukan berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan, amal soleh, yang ini dia sebar ke seluruh penjuru bumi. Karena dia adalah khalifah fil ard. Jadi dia nggak segan-segan untuk senantiasa beramal soleh. Tidak segan-segan menebar kebaikan. Jadi menjadi orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta, gitu loh. Itu salah satunya. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Itu yang keempat. Next, ya. Kemudian yang kelima, itu mencerdaskan akalnya. Jadi mencerdaskan akal supaya si akal itu mampu berpikir benar. Jadi berpikir benar itu bagi seorang muslim itu level yang terendah. Bagi seorang muslim. Nah, level berikutnya adalah berpikir solutif. Apakah seseorang yang berpikir benar akan mampu berpikir solutif? Belum tentu. Maka pembahasan kita di dalam bulan yang lalu, supaya anak kita juga mampu menghadapi tantangan, maka anak kita harus punya kemampuan berpikir solutif. Memecahkan berbagai persoalan. Kemudian juga dia punya berbagai target di dalam hidupnya atau tujuan. Dia berpikir tujuan. Tidak berpikir, alah, aku ini anak orang miskin. Gimana aku bisa sekolah? Gimana aku bisa maju? Nah, itu namanya tidak berpikir solutif. Kalau berpikir solutif itu dia tidak mempertimbangkan kondisi dia. Berpikir solutif itu menempatkan target itu paling depan, kemudian dia menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Pasti Allah menolong. Pasti Allah memberikan kemudahan. Nah, kemudian di atas berpikir solutif itu berpikir politik. Jadi pemikiran yang paling tinggi itu adalah pemikiran politik. Karena ketika bicara politik, itu sudah berpikir mengurusi bangsa. Mengurusi umat yang jumlahnya banyak. Makanya dikatakan berpikir politik itu berpikir yang paling tinggi levelnya. Dan semua itu menjadikan wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai landasan. Kemudian yang keenam, melatih kemandirian di dalam menyelesaikan masalah. Jangan dikit-dikit kita turun tangan. Anaknya mondok, dia lapor pulang-pulang, nih temanku begini, begini, begini. Terus
Begitu nganter anak ke pondok, yang mana? Yang ini. Terus ibunya, sini Kak, kamu begini ya sama anakku. Kamu nggak boleh begini ya. Itu membuat anak kita cengeng. Gitu. Jadi banyak orang tua yang seperti itu tuh banyak gitu. Jadi kalau anaknya bermasalah dengan temannya, dia yang maju gitu ya. Ngemop anak orang gitu. Nah, itu tidak melatih kemandirian gitu. Jadi melatih kemandirian itu ya biarkan anak menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau dirasa anaknya tidak mampu, ya kita bantu. Bukan kita yang terjun gitu. Tapi kita membantu anak kita. Nah, bagaimana supaya anak kita punya kemandirian di dalam menyelesaikan masalah? Itu diawali dari masalah sendiri. Kalau di Khairul Ummah kan ada kewajiban untuk mengisi KHS, kegiatan harian siswa. Nah, kalau kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, itu anak-anak sudah harus ngisi sendiri. Ya biarkan anak yang ngisi sendiri. Jangan setiap hari kita yang ngisi gitu. So, kalau di Khairul Ummah setiap anak SD ya, setiap malam Kamis itu mabit. Biarkan anaknya menyiapkan pakaiannya sendiri. Biarkan packing sendiri. Biarkan masukkan ke dalam tas sendiri dan dibawa sendiri ke sekolah. Nah, ini orang tuanya juga begitu gitu. Ketika ditanya siapa yang hari ini tidak bawa perlengkapan mabit, ada yang angkat tangan, kenapa Bang tidak dibawa? Iya Mi, sempaknya habis, belum dicuci. Iya Mi, bajunya masih basah. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua seperti itu, gimana anak kita mau mandiri? Ya kita harus tahu dong, anak kita ini mabit, yang dibutuhkan apa. Harusnya kan sudah jauh-jauh hari sudah kita cuci gitu. Nah, makanya diawali dari persoalan sendiri gitu. Kemudian persoalan keluarga, misalkan hari ini lagi ngumpul nih keluarga, persoalannya apa? Menyiapkan makan bersama. Nah, terus kemudian anak kita kasih proyek, gimana menyelesaikan persoalan bersama terkait dengan makan bersama. Kemudian komunitas itu ya anak-anak yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga sampai akhirnya nanti dia punya kemampuan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tingkatnya adalah bangsa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, itu melatih kepedulian kepada keluarganya, para bunda. Kalau kita sebagai orang tua nggak punya kepedulian, kita atau orang tuanya ya, mau laki-laki mau perempuan nggak punya kepedulian. Jadi semua sendiri-sendiri, dewe-dewe. Maka anak kita juga menjadi anak yang cuek. Tapi kalau kita sebagai orang tua itu punya kepedulian yang tinggi terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap rumah kita. Nah, maka ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya kalau ada ya di TikTok itu, kemarin ada yang ngirim itu. Nah, itu ada apa namanya? Kata-kata parenting ya. Anak laki-laki menjadi orang tua bagi anak laki-laki, maka anak laki-laki melihat bapaknya itu sholat ke masjid, melihat bapaknya membantu istrinya, membantu ibunya tanpa disuruh, melihat si bapaknya itu ya melakukan pekerjaan rumah tangga, meringankan pekerjaan istrinya tanpa disuruh. Nah, jadi anak laki-laki harus seperti itu. Supaya apa? Supaya dia mencontoh nanti ketika dia menjadi bapak, ketika dia menjadi seorang suami, itu seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang dilihatnya, ya nggak ada. Makanya anak-anak yang peka terhadap situasi dan kondisi itu ya terlatih karena kita orang tuanya. Itu peka. Tapi kalau enggak, ya anak-anak kita menjadi orang yang cuek. Gimana dia akan menjadi pemimpin kalau dia tidak peduli? Jadi mau nanti anak buahnya itu jatuh atau enggak, ya dia enggak open. Makanya ini harus dilatih dari rumah kita.
Kemudian yang kedelapan, melatih jiwa kepemimpinannya dalam dunia nyata. Jadi realitas kehidupan yang sesungguhnya itu dilatih. Biarkan dia terjun. Mulailah kalau di SD gitu ya, memimpin sholat berjamaah, kemudian memimpin pekerjaan kelompok, kemudian memimpin permainan, nah, dalam satu regu. Nah, ini melatih jiwa kepemimpinan dalam kehidupan nyata, di dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya. Itu anak-anak. Nah, next. Jadi ini realitas generasi kita saat ini. Kondisinya sakit mental. Jadi kena sedikit saja luka nangis. Kemudian nanti ini anak kelas 5 ya. Kemudian kakinya kesenggol dikit sama temennya nangis. Kan sakit mental itu. Jadi siapa yang menyebabkan anak kita hari ini sakit mental? Ya ini, lingkungan keluarga. Hari ini banyak sekali orang tua yang toxic parent. Racun sebenarnya bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Ya dengan marah-marah, dengan merendahkan, dengan mengancam, itu semua adalah toksik gitu. Nah, kemudian masyarakat juga seperti itu, lingkungan sekolah juga nggak ada bedanya, belum lagi media, kan media juga seperti itu. Jadi kalau upload di media, nah itu dibilang kamu jelek, stres kan? Para bunda kalau nggak dapat jempol, lagi ngupload di Facebook stres gitu ya. Nah anak-anak kita juga begitu gitu. Jadi media ini luar biasa membuat anak kita stres. Apalagi kan media-media yang menunjukkan keglamoran hidup ya. Nah, sementara anak kita nggak bisa meraih apa yang dia lihat di media itu, ya akhirnya menjadi anak-anak yang stres. Itu realitas anak. Nah, kalau anak-anak kita biarkan kondisinya sakit mental, next. Maka sebenarnya masa depan anak-anak kita, masa depan generasi kita, itu ada di dalam satu kehancuran. Yang hancur bukan hanya generasi kita, anak-anak kita, tapi keluarga juga hancur. Nah, kalau keluarga hancur, ya bangsa juga hancur. Karena yang namanya bangsa itu kan bertumpu kepada generasi. Makanya kalau generasi kita sakit mental, maka sebenarnya yang akan menggapai atau mendapatkan sebuah kerugian itu adalah kita. Tidak hanya dirinya, kita. Kemudian juga bangsa. Nah, ini akan merugi. Makanya di sini harus ada perubahan. Harus kita rubah anak-anak kita dari sakit mental itu menjadi anak-anak yang sehat mental. Nah, gimana caranya? Ya perubahan itu butuh ilmu. Maka kita sebagai orang tua harus berilmu, anak kita juga harus kita kasih ilmu gitu. Nggak kita biarkan. Dari mana kita mulai? Ya dari individu, kita, anak-anak kita, keluarga ya. Kemudian komunitas, kita kan punya komunitas nih, sekarang komunitasnya komunitas dakwah Purity ya. Kita harus lakukan gitu. Kemudian masyarakat dan negara. Makanya kalau tidak saat ini kita melakukan perubahan, terus kapan lagi? Ya, terima kasih sampai di sini ya. Kita lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan ke Bunda Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya Ustazah, pemaparan materi pada malam hari ini luar biasa, sangat antusias ini ibu-ibunya bagaimana untuk menciptakan generasi anak-anak kita menjadi seorang pemimpin gemilang yang mensukseskan Islam di masa depan untuk peradaban-peradaban Islam. Wah, Masya Allah. Baik, begini Ustazah, berhubung saya MC, jadi saya ingin bertanya duluan. Begini saja, jadi beberapa akhir-akhir ini saya ada di suatu kasus gitu Ustazah ya.
dia seorang anak remaja yang mana sudah terlibat dengan narkoba gitu. Nah, kemudian bagaimana memutuskan mata rantai ketika di lingkungan rumahnya itu sudah lingkungan yang toksik ya, artinya yang sudah memang benar-benar buruk, teman-temannya para situ tidak mengenal muda, tua, tetapi sudah memakai semua Ustazah. Nah, artinya sudah jadi bagaimana untuk memutuskan mata rantai ketika anak itu sebenarnya anak itu tidak kecanduan, tetapi dia menjadi seorang bandar narkoba, Ustazah. Nah, kemudian ternyata di kaminya Ustazah gitu kan, artinya memindahkan si anak ini keluar kota gitu. Apakah untuk memutuskan mata rantai itu seperti itu Ustazah? Dan bagaimana untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak remaja ini tadi agar taat kepada Allah gitu. Artinya ke jalan yang benar gitu Ustazah. Karena ketika nanti dia balik lagi pasti kan otomatis dengan lingkungan yang dengan serupa lingkungan yang sama itu pasti akan balik lagi gitu. Dia akan menjadi seorang bandar narkoba Ustazah. Dan ini luar biasa sebenarnya ini apa ya Ustazah ya? Kasus yang mana saat ini kami jalani Ustazah. Artinya memang ini keluarga gitu kan. Dan anak ini juga sudah dipindahkan dari istilahnya di kepulauan gitu sampai akhirnya kami memberi keputusan untuk dipindahkan ke kepulauan yang mereka tidak terhubung gitu. Nah, mungkin bisa Ustazah menjelaskan arti memberikan solusi gitu kan untuk saya dan keluarga. Mungkin itu saja. Mic-nya Ustazah, open mic. Langsung dijawab atau Iya. tunggu pertanyaan yang lain? Sepertinya langsung Ustazah. Ya, langsung ya. Ya, jadi hari ini kita hidup di dalam sistem kapitalis yang standar kebahagiaannya itu adalah kenikmatan materi dan jasmani yang sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga ketika anak-anak ini itu mendapatkan fasilitas untuk memperoleh kenikmatan jasmani dan materi yang sebanyak-banyak, ya itu yang memang mereka harap. Dia merasa bahagia dengan kondisi yang seperti itu. Nah, padahal ini adalah sebuah kerusakan. Jadi sebenarnya remaja yang seperti ini, dalam pandangan kita yang sekarang kita bahas, dia sebenarnya sedang menghancurkan dirinya. Ketika sedang menghancurkan dirinya, maka tidak hanya dirinya yang hancur, tapi keluarga juga akan hancur. Nah, kalau dia sebagai bandar narkoba, nggak mungkin dia tidak memakai. Nggak mungkin nggak memakai. Nah, walaupun nanti ketika menjadi seorang pemakai, itu nanti kadar dia itu untuk telernya atau hilang akalnya itu memang berbeda-beda gitu. Bisa jadi dengan kadar yang sama dia tidak sampai hilang akal, tapi dia cukup memberikan efek nikmat ya di dalam dirinya, berenergi gitu ya di dalam dirinya. Nah, tapi lama-lama juga akan rusak karena ini adalah barang yang merusak akal. Jadi dia akan terjadi kerusakan akal. Kalau akalnya rusak, dirinya rusak, maka keluarganya nanti gimana di masa tua keluarganya dan di masa tua dia. Di masa tua dia akan terus bergantung kepada keluarganya. Makanya hari ini, ya ini harus diselamatkan. Langkah apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang kecanduan atau orang-orang yang terlibat di dalam bisnis narkoba ini? Maka langkah yang pertama ya memang dia harus dijauhkan, diputus dari komunitas dia. Itu yang harus kita lakukan. Jangan diberikan akses sedikit pun kepada komunitas atau orang-orang yang punya hubungan terhadap bisnis ini. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan,
ya kita harus melakukan perubahan pemikiran di dalam diri anak ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu kita sadarkan. Kita hadirkan fakta-fakta terhadap para pemakai narkoba. Bagaimana dalam jangka waktu tertentu itu membuat dia gila, kemudian membuat dia akhirnya sangat bergantung kepada narkoba itu. Kalau tidak mendapatkannya itu sako, itu sakitnya seperti apa. Fakta-fakta ini harus kita hadirkan. Nah, apa mau kamu seperti ini? Kan ini harus kita apa namanya kita kita hadirkan. Karena kalau tidak kita hadirkan, kita hanya ngomong saja tidak ada yang dia lihat, namanya tidak talqiyan fikriyan. Namanya kita tidak meyakinkan dia. Gitu. Jadi ini adalah dampak buruknya. Baru kemudian kita hadirkan. Ini loh di masa tua kayak gini nih. Masa tuanya. Dia kalau menikah, pernikahannya akan hancur. Kalau tidak menikah, dia hidup sebatang kara. Siapa yang akan ngurus kamu? Kalau kamu kayak gini. Kalau ayah dan bunda sudah tiada, kamu siapa yang mengurus? Kamu akan jadi orang jalanan. Apakah di jalan sana kamu akan dibaikin sama orang? Enggak. Kamu enggak akan bahagia. Itu hanya sesaat saja kamu menikmati itu. Jadi fakta-fakta ini harus kita hadirkan untuk menyadarkan dia. Setelah itu kita bangun pemikiran yang benar di dalam dirinya. Mulai dari untuk apa sih Allah menciptakan kita? Kita ini hamba Allah loh. Kita ini diciptakan oleh Allah. Allah tuh menciptakan kita untuk apa? Nah, ini harus kita bangun di dalam diri anak-anak yang seperti itu. Bahwa dia itu hidup untuk apa? Hidupmu itu tidak hanya berakhir sampai di sini. Akan ada hari esok, hari kemudian itu akan ada. Jadi hari akhir itu akan ada. Nah, ini juga harus kita bahas, kita sampaikan yang bisa diterima oleh dirinya. Nah, terus kemudian ya, setelah itu ya dia harus kita bimbing. Harus terus dibimbing. Nggak boleh dimarah-marahin. Karena anaknya sudah dewasa. Kita ajak berpikir, kita ajak dialog. Tidak dinasehatin aja dicecer. Dia nggak suka kalau dicecer gitu. Dimarah-marah tuh dia nggak suka gitu. Maka diajak berpikir karena dia sudah dewasa. Gitu. Untuk apa? Diajak berpikir sambil yang namanya diajak berpikir tuh yang bisa menyentuh pemikiran dan bahasa itu yang menyentuh perasaannya. Ini karena sayang loh kami sama kamu. Kalau kami nggak sayang sama kamu, kami biarkan aja supaya kamu seperti orang yang ini nih, yang kemarin kita tunjukkan tuh video-videonya. Ini karena kepedulian kami sama kamu. Itu disentuh bahasa yang menyentuh dirinya. Gitu. Itu yang harus kita lakukan kepada si anak ini. Terus tunjukkan kita menyayangi dirinya. Nah, jangan ketika kita sudah asingkan dia, kita putus, kemudian nggak ada rasa kasih sayang itu nggak tumbuh di dalam dirinya. Maka harus ada action gitu, bahwa kita menyayangi dirinya. Jadi memang benar-benar loh, kita mau menyelamatkan kamu gitu. Kamu ini sayang sama kamu, tunjukkan actionnya ditunjukkan sama diri. Nah, itu yang terus kita lakukan. Karena manusia itu berubah sesuai dengan apa yang dia pikir. Dan ada loh, dulu waktu tsunami, ada bapak-bapak dari Malang itu menjadi relawan tsunami. Pernah satu mobil sama kami dari Aceh itu ke Medan. Bapak itu bertato bapak itu.
Terus Bapak itu cerita bagaimana kehidupan masa lalu. Dan beliau bertobat. Puasa Daud pun beliau itu. Kami jadi relawan. Kami masih bisa puasa Senin Kamis. Beliau itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Apa kata dia? Aku menebus dosa-dosa di masa yang lalu. Pemakai bertato, Bapak itu udah tua. Mungkin waktu tsunami itu usianya menjelang 60 beliau. Dan beliau itu memang menjadikan dirinya relawan itu ya untuk menebus dosa-dosanya di masa yang lalu. Makanya nggak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan kita ini. Selagi dia masih berakal dan kita melakukan pendekatan yang tepat, maka dia akan berubah. Makanya disentuh pemikirannya, disentuh perasaannya, tunjukkan kita menyayangi dirinya, kita mau menyelamatkan dirinya, dan dia merasa memang dirinya mau diselamatkan. Barangkali gitu, Bun. Ya, baik Ustazah. Syukran jazakillah khair. Insyaallah diamalkan Ustazah, karena memang luar biasa ini anak remaja ini adalah keponakan saya Ustazah. Dan kami juga shock gitu ya kan keluarga. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini ada 2 pertanyaan ini Ustazah. Mana yang matikan video? Nah, yang pertama ini, yang kedua adalah dari Bu Nani dari Banjar ya. Ini dari Banjar ini daerah Solo kayaknya ini Ustazah. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana menyikapi anak baru menginjak 6 tahun, belum disunat, tapi tiap mau sholat pengen jadi imam. Kalau bacaannya insya Allah sudah fasih, makhorijul hurufnya juga alhamdulillah. Apakah sebagai orang tua mengizinkan jadi imam? Nah, karena anaknya nggak mau sholat, kalau nggak mau jadi imam, dan ketika uminya lagi haid, anak saya juga ikut nggak sholat. Katanya uminya juga nggak sholat, bagaimana cara menjelaskan kepada anak yang umur segini, Ustazah? Nah, ini dari Ibu Nani. Yang kemudian yang kedua, dari Ibu Nurmaliana dari Tanjung Balai, Ustazah. Nah, beliau bertanya, Ustazah, bagaimana jika anak yang kita pondokkan di sebuah pesantren, tapi ada seorang ustazah yang selalu menyakiti mentalnya? Contoh, ustazahnya itu marah-marah, tak menentu kepada santrinya disebabkan ada masalah dengan pribadi. Apa yang harus dilakukan ustazah? Ustazahnya juga pemilik pesantren tersebut, Masya Allah. Ya baik, ya, tafadhol ustazah, silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, anak usia 6 tahun itu adalah anak usia dini. Jadi anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun sekian gitu ya. Anak usia prabalik itu 7 ke atas sampai balik. Nah, anak usia dini itu ya ketika dia punya keinginan untuk menjadi imam, ya wujudkan. Berarti di dalam dirinya kan sudah ada yang namanya keinginan untuk memimpin. Jangan dipatahkan. Apakah ketika dia menjadi imam, itu kita berimam sama anak usia dini kemudian yang nggak sah? Ya, yang menjadikan anak kita itu boleh mengimami kita atau mengimami yang lainnya, ukurannya bukan disunat dan tidak disunat. Tapi ukurannya dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sekitar 10 tahun. Itu catatan. Jadi anak usia 10 tahun itu sudah bisa menjadi imam kita dan sah. Karena dia sudah bisa membedakan ini benar, ini salah. Nah, dan anak yang sudah usia mumayyiz itu harus diperlakukan seperti orang dewasa. Makanya anak-anak laki-laki itu harusnya dia sudah disunat sebelum usia 10 tahun. Nah, hari ini banyak orang tua yang anaknya itu usianya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, itu belum disunat. Padahal dia ketika usianya adalah 10 tahun, dia diperlakukan seperti orang dewasa. Makanya dia harus sudah disunat. Mau dia sudah bisa membedakan najis dan tidak najis. Nah, kalau dia belum disunat, kan dia najis terus di dalam dirinya. Kemana-mana dia membawa najis. Karena kan yang namanya air seni, air pipis itu, kan dia akan tinggal di mana? Di kulupnya. Nah,
Sehingga apa? Sehingga dia najis, kemana-mana tuh dia bawa najis. Makanya anak-anak laki-laki itu sebelum usia 10 tahun harus sudah disunat para bunda. Dan dia juga ketika menginjak 10 tahun atau masuk 10 tahun, dia sudah mumayyiz ya, ya dia bisa menjadi imam kita. Nah, kita kalau sholatnya benar, bacaannya benar kan, gerakannya benar, nah, dia tidak tengok sana tengok sini, nah itu sudah bisa menjadi imam kita. Makanya kalau anak yang usianya 6 tahun, dia sudah pengen jadi imam ya, ya kita lah sebagai orang tua yang harus ngalah gitu. Maksudnya ya udah ecek-eceknya kita sholat, dia imamnya. Kalau gitu ngabisin waktu lah bunda. Punya anak untuk apa? Jangan kita merasa kita menghabiskan waktu kita bersama dengan anak kita. Ketika waktu bersama dengan anak kita gunakan di dalam mendidik anak kita, itu pahala loh. Dan anak usia dini itu pendidikannya, itu include dengan apa? Dengan pengasuhan, dengan pelayanan, itu anak usia dini. Makanya bunda jangan merasa habis waktunya kalau bersama dengan anak. Harusnya kita bahagia bersama dengan anak kita. Nah, kalau si bundanya dalam kondisi haid, nggak sholat, anaknya juga nggak mau sholat. Gitu. Ya anak usia dini, ya memang dia meniru. Tapi hari ini, dia sudah bisa kita jelaskan. Bahwasanya apa? Sekarang anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau anaknya laki-laki, ya disampaikan. Bahwasanya apa? Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu Allah kasih haid namanya. Nah, jadi perempuan yang haid itu dia tidak boleh sholat dan itu aturan dari Allah. Insya Allah mengerti anaknya. Kalau dia anak perempuan disampaikan kepada anaknya bahwasanya apa? Nah, seorang perempuan ketika dewasa maka Allah kasih yang namanya haid. Sehingga apa? Ketika haid Allah tidak memperbolehkan kita untuk sholat, tidak memperbolehkan kita baca Quran, tidak memperbolehkan kita masuk masjid. Nah, itu kalau dalam kondisi haid, dan insya Allah anaknya bisa mengerti itu. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dan anaknya pasti bertanya, Mi, haid itu apa sih, Mi? Haid itu keluar darah, ya disampaikan saja haid itu keluar darah gitu. Keluarnya dari mana sih, Mi? Ya disampaikan saja. Nanti kan ini adalah pelajaran fikih gitu. Jangan disampaikan secara detail gitu, enggak, tapi sampaikan aja gitu ke anak kita. Gitu. Jadi sebatas yang umum-umum saja kita sampaikan kepada anak kita kalau mereka bertanya lebih lanjut. Ya, barangkali begitu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan pesantren ya. Nah, jadi kalau mau menyantrenkan anak, mau menyekolahkan anak, itu yang pertama kali dilihat itu adalah kurikulumnya. Yang kedua itu adalah aktivitasnya dan kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga itu adalah gurunya. Karena apa? Karena kalau sudah di pondok, maka yang paling berperan itu adalah gurunya. Nah, kalau ternyata gurunya tidak sesuai ya dengan Islam menjadi guru, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Ya kalau gurunya nggak bisa diamar ma'ruf, sampaikan bahwa mendidik anak seperti ini ya ambil saja daripada nanti anak kita kena toksi. Jadi pindahkan ke sekolah yang lain yang bisa menyelamatkan anak. Tapi kalau gurunya bisa diamar ma'ruf gitu ya, kemudian disampaikan bahwa mendidik anak seperti apa dan dia mau berubah, ya nggak apa-apa anak kita bertahan. Tapi kalau amar ma'ruf justru menambah marah si guru itu dan ini akan memberikan tekanan kepada anak kita, ya sebaiknya pilih pindahkan anak demi menyelamatkan anak. Itu yang harus kita lakukan. Karena nanti stres anak kita di situ, si dimarah-marahin aja gitu. Mau dia mau belajar kok, bukan mau dimarah-marahin kok. Nah itu yang harus kita lakukan. Barangkali begitu Bun. Ya baik, bagaimana Ibu Nurmaliana dan Ibu Nani? Bisa di open mic? Ya, mungkin sudah jelas Ustazah dan paham. Syukran Ustazah, alhamdulillah.
Baik Ibu-Ibu, berhubung waktunya sudah 9.30, ini tadi ada peserta dari Maumere, Masya Allah, di sana sudah jam berapa ini ya? Sudah malam sekali nih Ustazah. Mungkin sampai di sini dulu Ustazah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh di kolom chat, nanti kita akan buka setiap hari Sabtu ya, kita akan buka sesi diskusi di grup. Nah, baik, syukran jazakillah khair kepada ustazah kami, guru kami yang Masya Allah materi pemaparan malam hari ini luar biasa untuk kami. Dan ibu-ibu diingatkan kembali, kita setiap minggu awal ya, awal bulan itu kita ada namanya fikih keluarga yaitu parenting ya ibu-ibu. Dan kemudian minggu kedua itu ada fikih wanita, nanti kita masuk ke bab fikih puasa sepertinya ini nanti ustazah. Nah, kemudian yang minggu ketiga itu tentang nafsiyah, yang minggu keempat juga tentang nafsiyah. Nah, baik. Jadi ibu-ibu yang di sini tetap istiqomah dalam kajian majelis ilmu dalam komunitas dakwah priority. Baik Ustazah, kajian kita ini kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, nastaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih Ustazah, sehat-sehat. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah dan keluarga. Baik, Ibu-ibu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.